Dari seluruh wilayah di Indonesia, mungkin hanya Jambi yang paling istimewa karena memiliki 4 kawasan taman nasional sekaligus, yakni Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan Taman Nasional Berembang. Kecamatan Jangkar merupakan wilayah paling ujung di Kabupaten Merangin yang dikelilingi pegunungan Bukit Barisan dan kawasan hutan primer Taman Nasional Kerinci Sebelat yang menjadi paru-paru dunia. Kawasan bentang alam morfologi di sekitar Gunung Masurai merupakan kawasan agrowisata di Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Muara Siau, dan Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Tidak heran jika panorama alam di wilayah ini sangat indah, unik, dan atraktif, karena kawasan ini merupakan sisa kegiatan vulkanik berupa fenomena geologi yang telah membentuk geodiversity di Provinsi Jambi. Bentang alam vulkanik sekitar Gunung Masurai yang tingginya mencapai 2.933 meter di atas permukaan laut ini memang sangat indah. Inilah Desa Muara Madras, ibu kota Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebuah desa terisolir yang memiliki segudang sumber daya. Sebagian besar warga desa Muara Madras sangat menghormati dan mencintai adat tradisi budaya warisan leluhur mereka. Pelestarian adat tradisi dan budaya nikah serempak atau kawin adat payung sekaki masih terus diupayakan warga desa agar tidak lekas punah. Apalagi tradisi ini mengandung nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas desa Muara Madras. Kawin adat payung sekaki adalah simbol kebersamaan tulung-menudung bak daun sirih yang kuat membantu yang lemah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ikat pinggang melambangkan bahwa rencana pernikahan tidak boleh batal. Hal ini tertuang dalam kata adat, bilo urung dari laki-laki emas hilang, dan bilo urung dari perempuan emas gando. Artinya, bila perundingan ini dibatalkan oleh pihak laki-laki, maka mas kawin yang telah diberikan akan hilang. Tetapi bila dibatalkan oleh pihak perempuan, maka mas kawin akan kembali menjadi 2 kali lipat. Wali dari Ahmad kami persilakan untuk saya nikahkan engkau dengan anak saya Siti dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Kamu terima nikahnya Siti dibayar dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pernikahan yang kedua, yaitu wali dari Siti Zahra kami mohon mengambil tempat yang telah kami sediakan. Kodo, kamu nikahkan akan nikah akan anakmu Zahra dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kamu terima nikahnya Zahra dengan perangkat alat sholat tunai.
Mereka juga masih melaksanakan ritual keagamaan berupa zikir berdiri yang sekaligus menjadi simbol religiusitas masyarakat desa Muara Madras. Tak sama dengan desa kebanyakan yang ada di Indonesia, Desa Muara Madras di Kecamatan Jangkat, Provinsi Jambi ini layaknya sebuah desa kuno yang seolah tak tersentuh oleh arus modernisasi. Dari 496 unit rumah yang ada, sebagian besar masih berupa bangunan lama berbahan kayu yang ditinggikan dengan beberapa tiang penyangga di bawahnya. Kondisi ini merupakan hasil upaya warga desa Muara Madras di dalam mempertahankan bentuk asli bangunan rumah mereka yang menggunakan arsitektur tradisional Melayu Jambi. Kalau mau narayu janganlah dimumpo di tengah malam. Ibu di padimu narailah jangan oi kalau bucer. Pembangunan rumah di desa ini selalu mengacu pada nilai tradisi khas Muara Madras dengan bentuk arsitektur lama yang sudah ada jauh sebelumnya. Kalau bucerai kita lah di mukul ngabang. Antara rumah satu dengan rumah lainnya selalu memiliki kesamaan bentuk tangga, jumlah tiang, dan motif ukiran dinding yang digunakan. Bahkan beberapa unit rumah yang ada di desa Muara Madras ini telah ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya yang harus dilindungi. Harus kita akui bahwa sebagian besar desa yang ada di dalam negeri bernama Indonesia ini telah tergerus oleh arus kemajuan zaman yang mengaburkan jati diri, mendewakan materi, dan merupakan tradisi. Kearifan lokal yang diterapkan warga desa Muara Madras merupakan implementasi dari nilai agama yang terus diteladani. Sifat gotong royong dan kebersamaan telah menjadi ciri khusus bagi warga desa Muara Madras, sehingga tidak heran bila desa Muara Madras sangat damai dan kondusif hingga saat ini.
Jauhnya jarak tempuh antara pusat kota Bangko, ibu kota Kabupaten Merangin, dengan desa Muara Madras secara tidak langsung telah menjadi benteng yang kuat untuk menahan serangan kontaminasi budaya perkotaan yang hedonis, materialistis, dan egois. Selain kopi dan kayu manis, warga desa Muara Madras juga menanam padi sawah dengan pola tanam 1 kali dalam setahun. Ribu hektar sawah yang ada seolah telah menjadi benteng pertahanan terakhir mereka ketika krisis melanda, terutama di saat harga kulit manis tak lagi semanis namanya. Harmonisasi dalam dimensi berbeda antara sawah dan sungai di wilayah ini memang sangat ideal. Keduanya seolah bahu-membahu mendukung kebutuhan masyarakat yang berada di sekitarnya. Derasnya arus sungai Mentenang yang mengalir mengitari desa Muara Madras tidak hanya berfungsi mengairi sawah saja, namun ia telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH secara swadaya. Selain mampu menerangi 496 unit rumah yang ada, PLTMH ini juga mampu menghemat biaya sebesar 45 juta rupiah yang harus dikeluarkan masyarakat desa setiap bulannya, terutama untuk membeli bahan bakar solar dan biaya pemeliharaan mesin genset. Kecamatan Jangkat dan sekitarnya merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Merangin yang paling banyak menyimpan objek wisata alam dan budaya. Tak heran jika suatu saat nanti kawasan ini mampu menjadi daerah tujuan wisata primadona di Provinsi Jambi. Bentang alam morfologi di kawasan ini merupakan hasil dari sisa kegiatan vulkanik yang telah membentuk geodiversity di Provinsi Jambi. Fenomena geologi yang unik dan atraktif di wilayah Jangkat ini berupa danau alami seperti Danau Paut, Danau Depati 4, dan fenomena semburan air panas yang keluar dari perut bumi atau geser, serta fenomena air terjun. Danau Paut terletak di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, sekitar 95 km dari kota Bangko, ibu kota Kabupaten Merangin. Danau alam yang luasnya 70 hektar lebih ini berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dengan kedalaman rata-rata sekitar 20 meter lebih. Sama dengan danau lainnya, selalu menyimpan cerita legenda dan mitos yang berkembang di tengah masyarakat yang melahirkan kesan angker bagi sebuah danau alami seperti Danau Paut.
Danau Pau hanya bisa dipandang. Beningnya air dan tenangnya permukaan danau telah menimbulkan tanya besar bagi setiap pengunjung yang datang. Danau Pau ini memang indah. Perpaduan harmonis antara hutan pohon kayu manis dan kebun masyarakat. Bagai raksasa yang tengah tertidur lelap, menanti tangan lembut dan terampil membangunkannya dari tidur yang panjang. Untuk menjangkau Danau Depati 4 ini hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki sejauh 7 km melintasi kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Danau alam yang terletak di kawasan bentang alam vulkanik di sekitar Gunung Masura ini dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Danau Depati 4. Pami, salah seorang nelayan danau yang berasal dari desa Rantau Kermas, mengatakan danau ini dipelihara oleh 4 depati. Bagian timur dan selatan danau dikuasai oleh Depati Gento Rajo dan Depati Pamunca Alam Tiang Agamo. Sementara bagian barat dan sebelah utaranya dikuasai oleh Dipati Payung dan Dipati Naudo Manggalo. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa danau ini diberi nama Danau Depati 4. Sehari anggaran 7 kilo lah. Berangkat pagi jam 7, pulangnya jam 12. Bisa lah untuk makan. Nah, siapa yang mau ke danau, mau masang jaring, boleh. Nila banyak di sini. Tapi walaupun sakingnya banyak, tapi masih kurang ikan. Ragam ikannya kurang. Jadi mau minta bibit ya bang? Kami selaku masyarakat Rantau Kermas kepengennya pejabat-pejabat yang di atas bisa melihat keluhan masyarakatnya di sini, meminta bantuan ini dikasihkan bibit dan Inilah objek wisata alam Grau Sakti di Desa Renah Kemumu, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Unik dan atraktif. Aura mistis sangat terasa, apalagi banyak mitos dan cerita miring yang beredar tentang Grau Sakti. Potensi wisata ini sangat layak untuk dikembangkan dan dijual kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang pada gilirannya nanti dapat menjadi ikon wisata di Provinsi Jambi. Fenomena Grau atau geser ini merupakan fenomena geologi yang membentuk geodiversity di Provinsi Jambi. Grau Sakti ini mengisyaratkan kita bahwa di lokasi ini masih berlangsung kegiatan tektonik dan proses geologi sampai saat ini. Lokasi Grau Sakti ini terletak di dalam kawasan bentang alam vulkanik Gunung Masurai, Desa Renah Kemumu, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin.
Keunikan dari Grau ini adalah apabila dibacakan mantra oleh pawang, maka semburan airnya bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Air terjun yang terletak di Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang ini dikenal dengan sebutan air terjun tepian Duku Batua. Di belakang air terjun yang tingginya mencapai 90 meter lebih ini, terdapat sebuah lubang menyerupai goa yang menyimpan cerita misteri di tengah masyarakat. Inilah satu-satunya air terjun yang berada di daerah kami, dari Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang. Menurut sejarah orang tua dulu, dinampakkan air terjun Duku Batua Desa Rantau Suli. Nah, dulu ada Duku Sakti. Duku Sakti itu yang tempat mandinya di sini gitu. Nah, jadi dinamakanlah air terjun Duku Batua Desa Rantau Suli. Nama sungainya itu Tembesi, makanya dari Sungai Tembesi air ini mengalir ke Batanghari. Nah, jadi di sini hulunya Sungai Tembesi kemudian mengalir ke Batanghari.